Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ada di YouTube Maybe. Setelah perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta menuju terakhir kemarin ke Semarang, sekarang kita ada di PLTU Python di ujung Pulau Jawa ya. Dan sekarang kita sudah bersama Pak Trois dari Kementerian SDM, kemudian Direktur Operasi 1 PJB Pak Yosi, dan Pak Ardi selaku Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dari PT PJB. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber ini ya, karena kaitannya juga dengan co-firing ya, yang memang menjadi program dari Journey Maybe ini. Mungkin sebelum kita ngobrol, bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa nih, narasumber yang ada di sini. Mungkin pertama dari Pak Trois ya, mungkin singkat saja tentang sebenarnya program co-firing itu dari sisi Kementerian SDM seperti apa, kemudian dilanjut oleh Pak Yosi dan juga oleh Pak Ardi, yang sebenarnya PJB itu peranannya dalam co-firing ini seperti apa. Silakan Pak, dimulai dari Pak Trois. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi terkait dengan program co-firing, Bapak Ibu semua, memang program co-firing ini adalah program nasional bagaimana kita sama-sama untuk memenuhi capaian bauran EBT 23% di 2025. Dan alhamdulillah memang kalau kita melihat di RUPTL terbaru, RUPT 2021-2030 pun kita lihat bersama bahwa co-firing ini sudah masuk bagian dari program yang dicanangkan oleh Kementerian PLN, termasuk di dalamnya ada bagian dari Green Booster. Jadi artinya di co-firing ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentunya kita mendapatkan tambahan bauran EBT, tapi penekanannya adalah co-firing ini bukan pembangkit EBT, tapi dia adalah pembangkit fosil atau PLTU yang kita hijaukan gitu ya, dengan cara menggantikan si batu bara dengan biomass, tapi energi yang dihasilkan kita klaim sebagai energi EBT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, co-firing ini pun juga bisa tadi menurunkan emisi, Bapak Ibu. Nanti mungkin dari Pak Yosi akan bercerita bagaimana penurunan emisi dari hasil baik uji coba ataupun juga dari hasil implementasi yang sudah go live untuk di PLTU. Kemudian yang ketiga juga tentunya co-firing ini pun dalam rangka tadi pemulihan ekonomi nasional, ini bisa mendorong bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat dalam penyediaan biomasa. Kira-kira seperti itu, Pak Sarif. Oke, sebelum saya ke Pak Yosi ya, saya ingin bertanya, tadi dihitung co-firing ini dihitung sebagai renewable energy, itu hitung-hitungannya gimana tuh Pak? Iya, jadi tentunya hitungannya adalah setiap nanti sekarang ini sedang kita bangun bagaimana satu sistem aplikasi. Kalau di Indonesia Power sudah ada IPGM, mungkin di PJB juga sudah ada punya, dan memang sekarang kita lagi meminta PLN untuk menjadi satu integrated system. Jadi nanti pemantauan hasil implementasi co-firing itu bisa akan kita lihat bersama. Sekarang kalau kita yang sudah jalan itu ya, jadi kita bisa mantau di PLTU, misalnya di PLTU Python bisa ketahuan berapa ton biomasa yang digunakan, kemudian juga berapa energi listrik yang dihasilkan, termasuk harapan yang ketiga tadi adalah bisa menghitung berapa sih pengurangan emisinya. Ini yang sedang dibangun aplikasi oleh teman-teman PLN. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Ya, ini juga ada banner bahwa PJB sebagai pionir co-firing biomasa. Ya, sebelum adanya perdir PLN tentang co-firing, PJB juga sudah melakukan co-firing. Nah, inisiasi itu didasari dari apa, Pak? Padahal belum ada pada saat itu perdir co-firing. Baik, makasih Pak Arif. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast ini. Jadi saya perkenalkan dulu, PJB atau Pembangkitan Jauh Bali adalah anak perusahaan dari PLN yang bertugas di sisi pembangkitan tenaga listrik. Unit-unit kami tersebar dari mulai Aceh sampai ke Maluku. Jadi walaupun namanya PJB, tetapi areanya seluruh Indonesia. Baik pembangkit yang kita miliki maupun pembangkit PLN yang kita kelola. Nah, PLTU Python ini merupakan PLTU skala besar pertama, yang awal dibangun tahun 80-an, 90-an. Pada awalnya PLTU ini disiapkan menggunakan batu bara high kalori. Nah, cuma tantangan dari waktu ke waktu berubah terus. Nah, di sini kita diminta terus berinovasi. Dari yang awalnya kita memakai batu bara di 6.000
ternyata persaingan semakin kuat, kita harus turunkan ke medium kalori, masih persaingan lagi, kita turunkan ke low rank. Istilahnya kita melakukan cold switching di situ. Sampai di posisi itu kita lihat lagi tantangannya ternyata terus berubah. Tantangan untuk lebih green, tantangan terkait ketersediaan batu bara, tantangan terkait emisi, ini berkembang terus. Nah, sehingga kami berpikir bagaimana untuk mengubah PLTU ini menjadi lebih hijau. Nah, sehingga di tahun sekitar 2017-2018 kita coba kaji kemungkinannya. Nah, kita coba pelajari bagaimana pembangkit di tempat lain bisa menggunakan biomas dan sebagainya. Di sisi ini kita juga tidak berani langsung cari bakar gitu. Ya, karena yang kita kelola ini suatu aset yang besar, resikonya cukup banyak. Sehingga kita lakukan secara pelan-pelan. Kita lakukan simulasi secara modeling, kita lakukan hitungan impact dan manfaatnya seperti apa. Juga kita lakukan uji bakar, uji bahan apa yang bisa dipakai dan sebagainya. Sehingga di tahun 2019-2020 kita declare kita siap untuk biomas. Walaupun pada saat itu belum ada perdir Belum PLN ada. ya. Dan karena belum ada perdirnya, salah satu yang kritikal adalah untuk berinvestasi juga tidak memungkinkan. Iya. Sehingga program kita adalah bagaimana melakukan switching ke biomas tapi minimum investasi. Sehingga dari situ kajian kami kita bisa melakukan konversi hingga 5-10% biomas tanpa investasi di peralatan kita. Tapi pada saat itu kalau boleh tahu gimana tuh Pak cara ngomong sama PLN Pak terkait dengan inovasi ini? Karena kan tadi Bapak bilang ini cukup hati-hati ya. Ini kan aset besar gitu. Ya. Gimana caranya PJB melakukan inovasi untuk co-firing ini gitu? Gimana cara ngobrol ke PLN-nya gitu? Ya. Saya mau nyoba co-firing lah atau gimana gitu strateginya Pak gitu Pak? Ya Pak Trois yang lebih tahu banyak ini ya. Jadi sambil kita melakukan ini di lapangan, sambil kita melakukan awareness, baik itu ke PLN termasuk ke SDM. Iya. Sebenarnya ada peluang loh ini. Pertama masih coba dipelajari gini. Tapi malah ternyata dari Pak Trois yang lebih proaktif. Wah ini ayo cepat kita ini, ayo gayung bersambut sehingga perdir segera keluar dan sebagainya. Yeah. Dan di sisi PLN begitu keluar kepastian ini bisa langsung menjadi program PLN. Dan saat ini seluruh PLN sudah ada 52 unit yang diprogramkan untuk co-firing. Dan unit yang di PJB ada berapa Pak Ardi? Ada 10 yang sudah go 10 live. yang kita go live kan. Kemudian juga dari situ kita juga diminta bagaimana membantu unit-unit lain melakukan konversi ini. Gitu kira-kira. Ya ini sedikit nih sebelum ke Pak Ardi ya. Tadi soalnya Pak Yosi bilang ini Pak Trois nih banyak yang tahu. Kenapa saya menanyakan hal itu ya? Soalnya ya saya nih ya sebagai orang awam selalu melihat PLN atau anak perusahaannya itu terlalu tiba-tiba ujuk-ujuk gitu bikin program. Padahal ada sejarah yang panjang dan uji coba yang sangat detail terkait dengan co-firing ini. Gimana Pak Trois? Iya, baik. Terima kasih, Pak Arif. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Yosi ya. Sebenarnya saya ingat banget bicara co-firing itu saya ketemu juga di Banyuwangi waktu itu dengan stafnya Pak Yosi, waktu itu Pak Teguh, Pak. Waktu itu ada acara pertemuan internasional ITS yang undang ceritanya nih di Banyuwangi. Di situ saya dari Kementerian SDM sebagai narasumber, Pak Teguh jadi narasumber nih. Kalau di situ ketemu tuh, saya ingat banget Pak Teguh itu menyampaikan co-firing. Satu sisi kami dari pemerintah memang ingin mendorong bagaimana pemanfaatan biomasa ini semakin masif, Mas Arif. Ya, jadi kita waktu itu dalam posisi biomasa itu masih 0 kalau lihat capaian. Sampai saat ini kita masih setnya 0, tapi insya Allah di 2021 capaian kita saat ini sudah 149.000 ton dari co-firing per September posisinya. Harapan kita mudah-mudahan bisa di angka 221.000 lah di akhir tahun ini. Jadi artinya memang tadi satu sisi kami pemerintah ingin mendorong bagaimana biomasa ini juga bisa kita gunakan tadi sebagai energi baru terbarukan. Concernnya di situ. Kemudian juga ternyata satu sisi teman-teman di pembangkitan waktu Pak Teguh menceritakan kami sudah uji coba nih Pak Trois gitu bilang. Oke, ayo kita sama-sama jalan nih. Dalam kami dari sisi regulasi ya tentunya ya kami pun juga
dengan teman-teman PLN pusat, kita coba samakan persepsi, pemahaman. Nyata sepanjang tadi teknis bisa dilalui, kemudian keekonomian masuk, ya pasti akan bisa golak nih posisinya. Itu yang memang terus kita bergulir. Alhamdulillah memang disambut juga oleh teman PLN pusat melalui Perdi 1 waktu tahun 2020 posisinya. Dan memang alhamdulillah saat ini pun juga kami dari sisi regulasi akan kita tingkatkan menjadi permen co-firing. Insya Allah kemarin secara draft final sudah di internal, mudah-mudahan ini bisa segera naik ke harmonisasi lintas KL, Mas Arief. Jadi harapan kami nanti program co-firing ini akan semakin dipayungi, artinya secara regulasi. Tentunya kalau dari sisi kami pemerintah, tadi permen co-firing ini adalah regulasi pertama yang mengatur biomasa as a fuel. Kita bilang adalah B3M atau bahan bakar biomasa. Ini ada regulasi yang pertama, Mas. Jadi artinya di situ kita akan mengatur biomasa sebagai fuel. Tentunya kita harus punya standar. Alhamdulillah kita sudah punya 2 standar di akhir tahun. Jadi seiringan semua uji coba jalan, di sisi regulasi kami siapkan, kita sudah punya 2 SNI. SNI bahan bakar jembatan padat. Kemudian yang kedua kita punya SNI untuk pelet biomasanya. Alhamdulillah tahun ini kemarin baru saja selesai konsensusnya. Kebetulan saya juga sebagai anggota Komtek 2710 Bioenergi Padat dan Gas. Jadi 3 SNI insya Allah akan segera naik menjadi SNI konsepnya. Jadi insya Allah ada nanti satu lagi adalah SNI untuk SNI cangkang sawit, SNI yang kedua saudas, ketiga SNI cangkang sawit. Insya Allah tahun depan pun juga kita sudah usulkan SNI pelet sekam padi. Jadi tadi, karena kita melihat begitu besarnya B3M. Kalau saya mengutip, teman-teman juga bilang, ya kita kan sebagai, kalau Arab sebagai king of oil gitu ya. Kita ini king of biomasa nih. King of biomass. Angkanya itu hampir 550 juta, angka biomasa kita. Itu bicara angka existing. Belum kita bicara angka pengembangan. Nah, pengembangan itu sangat lebih besar sekali. Itu yang mungkin kita juga sama-sama mendorong gitu ya. Tadi bagaimana biomasa ini memang bisa kita optimalkan sebaik mungkin. Terus terang ya, kami sampaikan juga co-firing ini kami belajar dari apa yang kami lakukan di biodiesel, Mas Arief. Gitu. Jadi bagaimana kita mulai biodiesel itu dimulai 17 tahun yang lalu, mulai dari B0, B2,5, B7,5, B10, B15, B20, dan B30. Itu perjalanan yang panjang. Saya rasa co-firing pun juga akan seperti itu kira-kira. Kita mungkin dengan C1, C5 gitu ya. Insya Allah nanti tadi kita juga barusan nanam pohon 1000 pohon ya di sini. Insya Allah akan menuju mungkin kalau bisa C100 itu luar biasa. Itu kan tidak lagi jadi PLT tapi PLT biomasa, Mas Arief. Seperti itu Mas Arief. Oke, sekarang kita ke Pak Ardi nih. Ya, saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Ardi, ketemu juga di Zoom dan segala macamnya. Pak Ardi ini salah satu yang juga berkontribusi dalam pembuatan salah satu SNI itu ya Pak Trois ya. SNI bahan bakar jumputan padat ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelum saya bertanya-tanya ke SNI, info yang saya dapatkan bahwa PJB itu belajar dari Inggris ya terkait dengan co-firing ini. Nah, mungkin bisa diceritain nih Pak Ardi tentang kenapa PJB belajar di Inggris seperti itu ya. Teman-teman atau rekan-rekan di sini juga pasti pengen tahu ya. Karena biasanya cerita tentang belajar co-firing di Inggris ini hanya ada di ruang lingkup internal. Nah, sekarang udah saatnya nih PJB menceritakan bahwa program co-firing ini juga sebenarnya sudah pernah diduplikasi, bahkan mungkin masih diduplikasi masih dijalankan oleh negara-negara maju seperti Inggris. Bisa diceritakan Pak Ardi? Baik Mas Arief, jadi nyambung dari yang disampaikan Pak Trois tadi, sebelum pertemuan di Banyuwangi gitu ya Pak Trois di FGD itu tahun 2017 kita sudah mulai studi, kita diskusi gitu dengan vendor manufaktur di dalam forum PJB Connect. Jadi PJB Connect ini adalah acara rutin tahunan di mana kita mempertemukan vendor manufaktur, OEM, kawan-kawan dari unit, kawan-kawan dari pembangkit dan kawan-kawan dari kantor pusat. Di situ kita mulai diskusi terkait dengan co-firing biomasa sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk melihat salah satu best practice yang ada di luar gitu ya, karena di Inggris tepatnya di North Yorkshire gitu ya, itu termasuk PLTU batubara yang bukan skala kecil, skala besar, 6 kali 660 megawatt. Nah ini berarti lebih besar daripada Python 1.2 yang sekarang gitu ya. Nah ini mungkin kalau Python 1 sampai 9 di jumlah, nah itu jumlahnya hampir sama seperti Drag Power tadi, hampir 6 kali 660 gitu ya. Nah di situ mereka mulai dari tahun 2000, jadi butuh 8 tahun untuk mengkonversi dari PLTU batubara menjadi PLTU yang 100% biomasa. Salah satu keunggulannya itu. Dan saya agak
masa sih Inggris gitu ya bisa co-firing biomasa sementara kita Indonesia yang negara katulistiwa gitu kan ya, 2 musim gitu ya dan potensi biomasa yang banyak, dan kita dan Vietnam itu termasuk eksportir wood pellet nomor 1 dan nomor 2 di dunia gitu ya. Mestinya potensi Indonesia ini besar sekali gitu ya. Nah, akhirnya kita coba studi banding ke drag power dan di sana betul mereka berhasil mengkonversi 4 unitnya dari 6 unit ke 100% biomasa. Nah, itu kira-kira begitu ceritanya Pak Arif ya. Ya, jadi bisa dipastikan bahwa memang co-firing ini sudah pernah dilakukan atau masih dilakukan oleh negara-negara maju juga ya, Pak Ardi ya? Ya, jadi tidak hanya Inggris atau drug power di Jepang, di Korea itu juga sudah melakukan. Tapi rata-rata yang saya perhatikan kalau di Jepang mungkin 20%, 30%, di Korea juga gitu 20%, 30%, yang Inggris ini ambisius gitu ya, 100% biomasa dia siap mengkonversi. Oke, kemarin pada saat saya di Kerawang ya, ada penandatanganan kontrak antara KB dengan perusahaan dari Korea, dan di sana saya ngobrol ya, Pak Trois, Pak Yosi dan Pak Ardi, bahwa mereka membutuhkan pelet itu memang sebagai apa ya, co-firing juga untuk pembangkitnya, dan itu sudah didukung sekali oleh pemerintah. Nah, artinya memang kebutuhan akan biomes ini cukup tinggi, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, tapi ini ya opini aja ya, opini pribadi dari bapak sekalian. Kenapa sih co-firing itu selalu ada pemikiran-pemikiran negatif gitu tentang co-firing, terutama kaitannya dengan biomes ya. Ada yang bilang bahwa biomes ini akan membabat hutan atau merusak lingkungan dan segala macam. Padahal kalau kemarin saya tur itu saya tidak melihat sama sekali itu. Nah, ini opini saya pribadi. Bagaimana opini dari bapak-bapak sekalian? Pertama dari Pak Troy dulu deh, yang punya kebijakan nih. Ini Korea udah mendukung nih co-firingnya. Nah, kita ini kapan gitu dan kenapa? Bagaimana mengcounter atau memperbaiki pemikiran-pemikiran negatif tentang co-firing dan juga biomasa? Silakan Pak Troy. Iya, baik. Terima kasih Mas Arif. Nih menarik nih pertanyaannya. Jadi tadi mengcounter terkait dengan biomasa khususnya untuk co-firing ya. Kan kalau kita melihat rencana roadmap co-firing yang disampaikan PLN kepada pemerintah, itu kan di 2025 di angka 9 juta ton. Padahal di angka kita lebih besar, angkanya 13 juta Pak. Nah ini, jadi tadi terus terang ya, tadi kalau dari sisi kami, terus terang kebijakan yang kami ambil, di Permen kami jaga Pak. Jadi terus terang kita tidak ingin semakin masif co-firing itu semakin tadi menambah beban teman-teman di sektor hulu ya. Artinya juga di Permen itu kami state bahwa kita harus menjamin bahwa bahan baku yang B3M akan kita gunakan itu ada bahan baku yang berkelanjutan posisinya. Jadi di situ yang kita kunci. Jadi harapan kami tentunya nanti PLN akan mengikuti Permen tersebut gitu loh. Jadi artinya nanti ya artinya biomasa ini tentunya dipastikan bahwa dia bukan dari illegal logging misalnya. Akan seperti itu konsepnya Mas Arif. Oke, kalau dari Pak Yosi sendiri gimana nih? Ya betul, memang dari awal kita sadari risiko terkait pembabatan hutan ya. Nah, sehingga dari kami itu kita coba pilah untuk bahan baku ini supaya tidak terjadi pembalakan hutan dan sebagainya. Ada 3 sumber yang kita pakai. Yang pertama dari byproduct. Byproduct ini dari penggergajian, dari industri mebel dan sebagainya. Itu dengan jumlah yang terbatas mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari penghijauan. Penghijauan itu yang kami lakukan, yang masyarakat sekitar kami dorong untuk menanami lahan-lahan kritis. Seperti hari ini kami declare untuk penghijauan, bukan hanya di Paiton saja, tapi di seluruh wilayah PJB di Indonesia kita penanaman di sana untuk biomas. Nah, termasuk di penghijauan ini masyarakat kita libatkan, sehingga tanah yang tadinya tidak produktif bisa termanfaatkan. Namun dengan perlibatan penghijauan ini hitungan kami mungkin baru 10%. Target kami untuk terus naik itu harus didukung oleh supply chain yang continue. Nah, untuk yang itu baru nanti kita akan bergerak ke
hutan tanaman energi. Yang ini juga sudah didorong oleh ESDM, oleh KLH, di mana polanya adalah hutan itu mestinya bersertifikat gitu ya. Iya, iya. Jadi hanya penghasil dari hutan energi itu yang bisa, di mana nanti masa tanam dengan masa panen bergilir dan sebagainya. Nah, kami lihat potensinya sangat besar sekali di Indonesia. Memang tantangannya lagi persaingan dengan ekspor itu cukup banyak. Iya. Itu aja yang kelihatannya harus kita cari jalan keluarnya nanti. Oke, kalau dari sisi Pak Ardi nih, apalagi Pak Ardi dan rekan-rekan PJB juga sudah melihat langsung ya di Inggris gitu. Kira-kira kenapa biomass dan co-firing ini banyak mendapatkan image negatif, dan gimana cara PJB untuk bisa bukan mengcounter ya, tapi mengajak mereka atau mensosialisasikan mereka bahwa ya program ini sebenarnya baik dan bisa berkontribusi juga untuk lingkungan. Silakan Pak Adi. Iya Mas Arief. Jadi saya kira di sini edukasi ke masyarakat, edukasi ke pemasok, edukasi ke ring 1 itu jadi bagian yang penting. Kalau kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhannya, Drag Power butuh sekitar 1,2 juta hektar gitu ya. Jadi artinya mereka tidak hanya mengandalkan dari byproduct, mereka juga mengandalkan dari hutan tanaman energi. Dan hutan tanaman energi ini kan dalam teorinya, teori lingkungannya, tanaman baik dia digunakan atau tidak digunakan, di saat dia mati secara alami, dia juga akan merilis CO2 gitu ya. Nah, daripada dia tidak digunakan, tetap merilis CO2, mending kita gunakan untuk co-firing gitu ya. Karena selama siklus hidupnya, selama dia hidup, dia sudah menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen untuk lingkungan kita. Jadi untuk saya kira co-firing ini justru mendukung lingkungan, karena yang pertama kita gunakan kan byproduct gitu ya. Terus yang kedua, tadi kita mengikuti penghijauan yang digagas kawan-kawan Python, ada sekitar 10.000 bibit gitu ya, bibit kaliandra. Dan sebulan yang lalu Direktur SDM kita ikut penghijauan di UP Berantas, kalau nggak salah itu sekitar 40 hektar, 50 hektar. Dan kedepannya Bapak Direksi juga komitmen untuk melakukan penghijauan di Cirata. Nah ini 720 hektar kalau nggak salah. Nah ini juga nanti akan mendukung co-firing di PLT kita. Nah ini kan bentuk dukungan kita, bentuk komitmen Bapak Direksi bahwa co-firing ini justru menghijaukan lingkungan gitu ya. Bukan kita melakukan penebangan, tidak seperti itu. Karena yang kita gunakan saat ini adalah byproduct yang memang belum dimanfaatkan, dan kedepannya lewat hutan tanaman energi, lewat lahan kering gitu ya. Nanti kita coba kerjasama dengan instruksinya Pak Trois ini, kerjasama sama KLHK gitu ya. Kerjasama dengan kawan-kawan yang punya lahan tapi belum difungsikan dengan maksimal. Oke, jadi rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian sudah semakin memahami ya sebenarnya program co-firing itu untuk apa ya, dan manfaatnya bagaimana, dan sebenarnya penggunaan biomass itu juga sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembabatan hutan ya, karena memang itu adalah siklus yang memang membutuhkan ilmu pengetahuan di dalamnya untuk mengembangbiakan dari si biomass tersebut, seperti itu. Oke, kalau Arab itu rajanya minyak, seharusnya kita itu adalah rajanya biomass. Ini frasa ini tuh sebenarnya bisa menggugah persepsi publik ya. Nah, mungkin gimana strategi Pak Trois gitu untuk bisa menyamakan persepsi bahwa minyak itu ada di Arab, sedangkan biomass itu ada di Indonesia gitu, dalam in a good way gitu Pak, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Arief. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, Arab pun juga mereka walaupun dia kaya minyak, sekarang kan juga mereka besar-besaran sedang membangun EBT, Mas Arief. Jadi biar bagaimanapun pemerintah kan sudah akan juga komit menuju net zero emission ya. Kita berharap 2060, mungkin teman-teman lebih cepat 2050 kita berhasil menuju net zero emission. Jadi artinya apa? Artinya ya tadi kita akan shifting nih. Biar bagaimanapun ya energi fosil ini ya pelantai pasti akan kita tinggalkan, kita menuju energi yang memang bisa terus diproduksi ya, dia terbarukan terus gitu ya. Nah kami dari bioenergi khususnya, kami adalah bagian dari energi terbarukan yang paling lengkap Mas Arief. Karena tadi kami tidak hanya sebagai PLT Bio,
kami menggantikan seluruh energi fosil, gitu ya. Ya. Jadi artinya tadi kita bicara gas bisa digantikan dengan biogas, gitu ya. Kita bicara BBM minyak, kita gantikan dengan biodiesel. Kita lihat nomor 1 di dunia dengan B30. Kemudian sekarang kita bahas, kita gantikan batu bara dengan biomasa. Cuman challenging terbesar apa? Challenging terbesar adalah batu bara kita juga cukup besar, walaupun Iya, mungkin iya. fasenya mungkin 70 tahun akan habis gitu kalau tidak ada temuan baru posisinya. Ya tadi lagi-lagi, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa kita adalah king of biomass memang karena tadi yang disampaikan juga kita di negara agraris gitu kan, kita di negara tropis, artinya matahari itu sangat banyak di Indonesia. Makanya tadi bioenergi ini uniknya adalah tadi kalau kita tidak punya potensi bisa kita tanam, Ya. gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan ya tadi kita sangat masif, angka 550 juta itu angka existing loh Mas. Nanti Iya. bisa kami sampaikan data detailnya ya. Kami sedang melakukan upgrade data potensi bioenergi gitu ya. Belum ditambah tadi yang ibaratnya hutan yang memang dedicated kita tanam sebagai hutan tanaman energi misalnya. Ya. Ya, ini memang yang terus diupayakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi artinya kita berusaha memaksimalkan ya sebenarnya kalau kita melihat program co-firing yang 9 juta, kita punya 550 juta kan sangat mudah harusnya logikanya Iya, ya, Pak, ya. iya. Tapi juga kita berpikir angka 9 juta sebenarnya cukup masif gitu ya. Tadi saya sampaikan misalnya capaian kita di tahun ini di angka 149.000 ton ya, itu di bulan September posisinya. Nah, tentunya harus ada sama-sama komitmen bersama saya rasa tadi antara kami, karena kami terus terang dari sisi hilir ya, Ya. yang punya hutan, yang punya lahan kan teman-teman di Kementerian KLHK, Kementerian Pertanian. Nah ini bagaimana kita bersinergi bersama. Ya, ya. Artinya tadi hulu dan hilir bisa integrated gitu, walaupun mungkin lebih cenderung hilir akan mengdrive si hulu gitu ya. Ya. Karena tentunya yang ditanam ya tadi harus tanaman yang cocok untuk energi gitu ya, artinya memiliki kalori tinggi. Makanya tadi alhamdulillah kita sudah sama-sama nanam kaliandra ya Pak Yosi ya. Ya itu tujuannya tadi memang hutan yang ditanam yang ditanam ini adalah memang dedicated adalah untuk kebutuhan energi. Ya. Kira-kira seperti itu Mas Arif. Iya, terakhir nih. Ini saya seneng ngobrol sama Pak Trois karena menurut saya selain expert di keteknikan, public policy-nya jago, Pak. Waktu itu pernah ikutan, saya minta ngobrol tentang public policy khusus gitu di startup talk show saya gitu ya. Nah, ini pasti ini ada strategi nih, Pak, ya. Strategi bukan hanya dari sisi teknisnya aja, tapi dari sisi komunikasi ke publik. Nah, kira-kira ISDM ini akan melakukan apa, Pak? Strategi komunikasinya untuk bisa membuat orang-orang tuh tergugah gitu bahwa ayo ini program co-firing ini sebenarnya menguntungkan seluruh pihak dan bisa terjustified lah, penurunan emisinya berapa, penggunaan energinya berapa dan segala macamnya, bahkan penurunan batu baranya seperti apa. Nah, pasti ada strategi khusus yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM karena tanpa strategi komunikasi ini ya orang pasti akan berpikiran jelek gitu tentang PLN, tentang SDM, tentang co-firing, tentang biomass dan segala macamnya. Dan itu sudah terjadi dong, Pak. Nah, gimana Pak strategi Bapak? Iya, terima kasih Mas Arif. Iya, kalau bicara strategi dari sisi kebijakan publik ya, makanya sebenarnya kalau Mas Arif lihat, kita dari 2019, 2020 kami melakukan 4 FGD nasional, Mas Arif ya. Jadi artinya bagaimana kita mulai FGD pertama kita bicara dari hulunya gitu kan. Kemudian kita bicara dari sisi teknologi seperti apa, bicara dukungan dari sisi regulasinya seperti apa, dan juga dari sisi teknisnya di PLN seperti apa. Itu kami buat seperti itu. Jadi artinya apa? Kita ingin dapatkan masukan dari seluruh stakeholder. Bagaimana supaya program co-firing yang akan kita launch ini bisa tadi acceptable oleh seluruhnya ya. Itu yang memang kita jalankan. Nah, kemudian dari hasil FGD ya kami juga memperkuat dengan semua kajian-kajian, baik di kajian di sisi kami, di sisi pemerintah, ataupun kajian di teman PLN gitu. Jadi artinya ini terus bergulir posisinya Mas Arif. Jadi tadi kemarin kami sudah berhasil FGD nasional 4 kali. Kemudian sekarang kajian kami dibantu oleh teman-teman dari UNDP. Saat ini sedang kita siapkan kajian untuk cost benefit analysis dari program co-firing. Gitu, karena terus terang ya kami harus berpikir secara nasional juga kita menguntungkan juga nih gitu ya. Tadi kami sampaikan karena konsep co-firing ini yang kita gantikan adalah si batu bara, tentunya dia tidak atau jangan sampai melebihi HPT si batu bara. Itu yang kami jaga. Karena kami juga tidak ingin dengan co-firing menyebabkan kenaikan dari BPP dari si PLTU misalnya. Ini yang kita jaga. Jadi ini yang memang terus terang ya maksud kami banyak Mas Arif. Ya. Kami pun juga ya tadi ya ini sebagai bagian yang terus kita upayakan pendekatan. Kami pernah terakhir oleh teman-teman dari Pak Adi Putra ya dari IFA itu juga menyampaikan kritik kepada kami ya. Oh nih Pak,
narasinya tidak seperti ini Pak. Oke, tolong kami dibantu. Bagaimana menarasikan publik ini kepada masyarakat gitu. Ini salah satunya kan hari ini juga kita membuat podcast juga. Ini juga bagian bagaimana kita bisa memberikan awareness kepada masyarakat ya. Tadi saya sampaikan awareness pada masyarakat pada materi untuk ikut turut serta menyediakan biomasa misalnya seperti itu. Ataupun juga tadi bagaimana sih memberikan masukan, kami sangat terbuka Mas Arif. Artinya kalau tadi saat ini permen belum final, artinya masih sangat terbuka kalau ada teman-teman ada masukan, usulan. Karena challenging co-firing ini tadi dalam pencapaian 9 juta ton di 5 tahun saya pikir cukup masif ya. Walaupun mungkin secara teknologi bukan high tech gitu ya, tapi kan memang dibutuhkan komitmen bersama gitu. Karena Mas Adi kemarin sudah melihat kan di banyak perhutani menanam hutan ini tidak langsung jadi gitu ya. Ada satu proses tuh di situ. Nah ini yang memang narasi publik itu yang kita bangun Mas Arief. Jadi artinya kami terus berupaya tadi pastinya semua kebijakan harus diperkuat, ada kajian-kajian yang memperkuat, kemudian juga dari lesson learn teman-teman PLN, ternyata bisa nih dari secara teknis, secara keekonomian masuk, walaupun tadi capaiannya mungkin masih terbatas gitu ya. Artinya ini kan suatu proses lesson learn yang terus kita belajar. Tadi kami sampaikan lesson learn dari biodiesel gitu ya. Bagaimana proses mungkin kita saat ini masuk di fase 1 eco-firing gitu. Fase 1 ini kan tadi kita akan melihat bahwa tadi biomasanya masih terbatas nih. Masih mungkin saudas, mungkin masih limbah gitu kan. Mungkin sebagian kecil baru HTE gitu ya. Secara capek mungkin teman-teman PLN belum ada investasi untuk capek gitu ya, Pak ya. Dan ini memang terus kita akan melihat apabila semakin membesar, tentunya akan ada treatment khusus gitu ya. Treatment tadi bisa macam-macam tuh. Bisa dari sisi insentif, bisa nanti dari sisi mungkin ada penguatan regulasi. Nah, ini yang terus jadi yang penting artinya kita akan tetap jalan dengan co-firing gitu ya. Mudah-mudahan tadi kita sih berharap 9 juta ini harus bisa tercapai karena kami melihat terus kemarin terakhir ya Pak Dirjen sudah memetakan seluruh BUMN yang memiliki B3M atau bahan bakar biomasa ini, alhamdulillah mungkin seperti teman-teman SAS yang sudah lihat kan, itu pun juga cukup prospek tadi untuk mengisi bahan bakar biomasa ini untuk program co-firing ini. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. Oke, terima kasih Pak Trois. Sekarang kita ke Pak Yosi nih, selaku direksi dari PT PJB. Nah, pertanyaannya agak menyambung dari apa yang dikatakan Pak Trois ya. Kalau saya mencoba melihat secara luas gitu ya, terkait dengan co-firing dan juga PLTU. Selain banyak image negatif ya dari publik ya tentang PLTU dan juga co-firing, tapi sekarang muncul isu bahwa di negara-negara maju sekarang kembali lagi menggunakan PLTU dan butuh batubara yang sangat besar, apalagi harga batubara itu tinggi. Nah, pertanyaan saya sebagai orang awam simpel Pak, mungkin nggak sih pertama ya batubara itu diganti 100% dengan pembangkit renewable energy gitu, atau mungkin jangan-jangan co-firing ini adalah solusinya gitu untuk bisa merenewable energy kan si PLTU ini, karena ya negara maju yang sudah mempionirkan renewable energy teknologi juga toh akhirnya dia kembali lagi ke PLTU juga gitu. Gimana tanggapan dari Pak Yosi? Ya, oke. Kelistrikan merupakan hajat hidup orang banyak. Ketersediaannya itu harus selalu ada ya. Nggak ngelihat musim hujan, musim panas, musim dingin, itu dia harus tetap ada. Dan yang kritikal lagi, listrik nggak bisa disimpan. Ya. Sedangkan karakter dari energi baru terbarukan, EBT seperti PV, Bayu dan sebagainya, itu sifatnya sampai saat ini masih intermittent, tergantung alam. Oke, next ada baterai, tapi baterai kapasitasnya berapa? Itu ya. Kalau misalnya sampai 1 minggu nggak ada matahari, baterainya nggak akan terisi. Beda dengan energi lama yang fosil, itu ketersediaan gas itu continue, batu bara bisa continue. Nah, disinilah tantangannya untuk menjembatani itu tadi. Bagaimana kalau kita menyediakan tadi biomas secara masif sehingga fungsi EBT-nya bisa lebih sustain. Nah, sehingga kalau ini sustain tadi faktor cuaca dan sebagainya menjadi tidak terlalu signifikan. Memang tantangannya ya ke depan kalau coal itu tidak boleh sama sekali, itu berarti pembangkit baru
baterai itu harus sudah sangat stabil dengan jumlah yang sangat harus mencukupi. Nah, itu saya pikir masih jauh untuk sampai kondisi itu. Sehingga program biomas ini menjadi antara atau solusi menengahnya kira-kira seperti itu. Oke, ini sebagai PJB ya Pak ya, saya melihat PJB itu juga pelan-pelan sudah mulai go internasional ya Pak ya, go internasional. Mungkin nggak ya PJB itu menjadi bagian dari alat diplomasi pemerintah gitu, bahwa kita punya strategi loh untuk bisa merenewable energikan energi, tuh gimana tuh bahasanya ya, pembangkit listrik yang renewable energy tapi ala Indonesia. Co-firing ini adalah salah satu strategi PJB dan Indonesia untuk bisa mendukung program renewable energy dan penurunan emisi di dunia berdasarkan Paris Agreement dan juga SDGs. Gimana tuh menurut Bapak tuh? Ya, ya kita tahu yang terutama kan masalah financing ya, yang kita rasakan kebutuhan kita terhadap pengembangan di sisi kelistrikan. Nah, financing ini sekarang untuk yang fossil fuel itu sudah sangat susah. Nah, dengan kita biomas ini, mereka terbuka lagi terus terang. Dari sisi itu, jadi tidak melulu EBT itu harus baru gitu ya, tapi kami mengkonversi PLTU ini menjadi biomas, itu sudah banyak pihak-pihak yang berminat untuk kami akan support. Karena konsepnya bukan lagi fossil fuel di sini. Jadi kira-kira seperti itu, dan kita coba tangkap ini peluang-peluang ini. Berarti dari luar negeri pun sebenarnya sudah melihat Pak ya, bahwa co-firing ini juga merupakan solusi untuk meng-EBT-kan PLTU, kira-kira gitu Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak. Itu keren banget sih menurut saya ya. Nah sekarang ke Pak Ardi ya, dari Pak Trois dan juga Pak Yosi. Saya jadi punya kesimpulan nih ya, jangan-jangan dibandingkan dengan perkataan renewable energy, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini bisa dibilang adalah renewable fuel. Gimana menurut Pak Ardi? Iya, jadi dulu kan semangatnya from brown to green gitu ya, dari coklat menjadi hijau. Kalau dulu kita mengenal PLTU Paiton, PLTU Rembang, Indramayu, Pacitan, Tanjung Awar-Awar, hanya bisa makan batu bara. Sekarang kita mengenal bahwa PLTU itu bisa PLTU dual firing gitu ya. Bisa makan batu bara, bisa makan biomasa. Kalau misalnya saat ini harga batu bara lagi naik, ini justru peluang nih bagi asosiasi, bagi kawan-kawan Kompetindo, MEBI gitu ya, untuk mengirimkan biomasa dalam jumlah yang lebih besar lagi gitu ya, karena batu bara kan lagi naik gitu ya, jadi porsi bioenerginya bisa akan jadi lebih baik gitu ya. Dan ini nanti jadi daya tawar atau fleksibilitas bagi PLN. Kalau batu baranya naik, biomasanya tersedia cukup banyak, persentase co-firingnya kita banyakin gitu ya. Nah ini kan akan jadi fleksibel bagi PLN dan bagi PJB. Nah ini mungkin jadi semakin menarik gitu ya. Karena kita tahu harga batu bara sekarang kan juga mulai naik gitu ya, hampir berapa kali lipat. Dan nanti yang dapat rezeki kan tidak hanya teman-teman yang punya batu bara, tapi kawan-kawan di Ring 1, kawan-kawan UMKM, masyarakat yang memiliki limbah biomasa yang dulu tidak bisa digunakan, sekarang bisa digunakan untuk program co-firing. Nah ini manfaatnya saya kira luar biasa gitu ya, untuk kawan-kawan UMKM dan teman-teman yang di Ring 1. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir ke Pak Ardi. Ini ada ide-ide nih yang saya terima ya dari beberapa pakar gitu ya, menyatakan bahwa ya mungkin alangkah lebih baiknya kalau pengusaha batu bara itu juga sudah mulai memblending batu baranya dengan biomasa. Nah itu tanggapan dari Pak Ardi secara teknis gimana? Apakah lebih mudah ataupun jangan-jangan lebih susah atau seperti apa pandangan Pak Ardi? Iya ini betul Pak, sangat memungkinkan gitu ya Pak Arif. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu saya masih ingat kawan-kawan dari PLN Batubara dan Niaga ngajak kita diskusi, kawan-kawan dari PJB. Mas, minta waktunya dong untuk diskusi. Iya silahkan gitu ya. Isunya apa? Ini terkait dengan co-firing. Kami yang di PLN Batubara pengen mencoba
ngirim nggak lagi hanya batu bara tapi sudah blending batu bara dengan biomasa gitu ya. Iya, Jadi iya, sejak iya. dari hulu itu memungkinkan tidak gitu ya. Oh iya bisa nanti. Nah kemudian kita ceritakan gitu ya. Potensi biomasa di masing-masing kota, di masing-masing daerah kan mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan dari Adaro, kawan-kawan dari PLNBB, kawan-kawan dari pemasok batu bara, ini bisa memblending batu bara dan biomasanya, saya kira juga bisa dipeluang. Sehingga menghemat biaya transportasi ya, karena dia naik tongkang ke PLTU kita ya. Kalau saat ini kan kita menggunakan fasilitasnya tracking gitu ya. Saya kira ini menarik juga. Sudah mulai ada pembicaraan ke sana ini Pak Arif ini. Oke, mantap. Berarti kalau di 2017 lalu PJB sebagai pionir ya, itu di bannernya ada sebagai pionir co-firing biomasa, berarti harusnya di 2021 akhir ini ataupun 2022 harusnya PJB udah menjadi pionir dalam supply and value chain management co-firing ya, untuk merangkul seluruh stakeholders sehingga penyediaan biomass ini bisa sustain dan co-firing ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya masih pengen ngobrol sih. Ini asli, ini seru banget ya. Langsung sama Pak Direktur, sama Pak Ardi, sama Pak Trois ya. Tapi gini deh, saya mau, ini bener-bener terakhir deh. Mohon dikasih pencerahan gitu ke publik gitu ya. Dan harapan Pak Trois, Pak Yosi, Pak Ardi terkait program ini. Secara nggak perlu teknis lah, tapi apa ya yang bisa menggugah hati masyarakat yang menonton podcast Maybe ini. Silakan Pak Trois. Iya, baik. Terima kasih Mas Arif. Ini agak berat nih yang terakhir ini. Iya, dari tadi ngomong teknis terus, tapi harus ada yang touchy gitu Pak. Gimana Pak? Simple aja ya. Saya terus terang ya saya berpikir gini kan, kalau Bapak Ibu semua melihat, jadi energi pertama yang kita gunakan oleh manusia purba itu kan apa Mas Arif kira-kira? Saya tanya Mas Arif. Apa coba? Ya kayu. Ya, itu dia, that's it. Why gitu lah. Kenapa kita dulu dari awal manusia purba itu gunakan kayu? Kenapa sekarang kita menjadi modern harus tadi capek-capek eksplorasi, eksploitasi minyak, mencari batu bara? Nah, padahal di sekitar kita tuh banyak sekali biomasa. Itu aja, simpel saja. Wah ini Pak, merinding Pak, asli Pak, merinding. Ini analoginya gila banget ini. Itu yang saya terus terang berkali-kali saya bilang, kenapa ya kita manusia purba loh, dulu dengan kayu kan. Sekarang kita menuju renewable energy ya, kembali gunakan kayu kan sebenarnya. Iya. Kan? Why gitu kan. Nah, ini yang terus terang jadi menariknya adalah tadi saya sampaikan ya. Terus terang tadi kenapa kami sampaikan juga, kenapa angka biomasa itu 0 gitu Pak Salim. Ya tadi, karena memang kita merasa, sudah digunakan. Mungkin Mas Salim melihat digunakan dengan kompor, di masyarakat ya pedesaan gitu. Atau mungkin ya sekitar kita lah tukang sate kan pakai angka gitu, biomasa kan. Tapi itu belum kami catat gitu lah. Iya. Itu yang sebenarnya membuat juga kami dari sisi pemerintah, kenapa ya tidak bisa kita lakukan pencatatan gitu kan. Nah, tujuan co-firing tadi selain tadi kita kan udah bicara ya, bagaimana mendapatkan IBT, mengurangi emisi, dan juga sekarang di masa pandemi, kalau Mas Arif melihat, mungkin sekarang kita sudah mulai membaik ya. Dalam 1-2 tahun yang lalu kita melihat bahwa terjadinya penurunan demand posisinya. Satu sisi, di sisi pembangkit yang 35 GW itu sudah sangat committed gitu. Jadi artinya akan tetap masuk gitu ke sistem gitu ya. Sehingga berdampak apa? Berdampak target pemerintah nih. Capaian kita di akhir tahun lalu di angka 11,2% gitu ya. Jadi kalau kita menuju 2025-23%, kalau kita membangun pembangkit EBT tentunya dalam 1-2 tahun akan sangat berat. Ya tadi, karena kita akan bersanding dengan pembangkit PLTU yang sudah komit duluan gitu kan. Nah, inilah sebenarnya co-firing ini memang bagian cara dari pemerintah ataupun PLN tadi untuk menembus bagaimana kita mencapai nih 23% di 2025 gitu Mas Arif. Kira-kira konsepnya seperti itu Mas Arif. Oke, bisa dibaca ini keren. Oke, sekarang dari Pak Yosi ini, Pak Direktur, gimana nih yang menganalogikan co-firing ini dengan sesuatu yang touchy gitu sehingga masyarakat tuh bisa lebih mengena gitu. Ya. Silakan Pak. Ada 4 hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya di sini. Yang pertama, dengan co-firing biomas ini itu emisi karbon turun karena biomas ini dianggap karbon netral. Jadi program kita terhadap kepedulian lingkungan kita dapat. Ya. Yang kedua, dari sisi emisi
yang sebelumnya kita memakai batu bara di mana itu kadar SO2-nya, abunya tinggi, ini bisa lebih rendah. Yang ketiga, kebutuhan akan investasi di mana kalau kita mau mengkonversi dengan EBT baru yang membangun pembangkit baru itu butuh investasi yang cukup besar. Dengan kita mengkonversi ini, biaya investasi ini bisa dihemat. Nah, yang keempat adalah dengan biomas ini kita harap ekonomi kerakyatan bisa bangun, bisa terbangun. Ya. Kira-kira itu manfaat yang kita harapkan dan kita bisa share bersama-sama dengan masyarakat. Dan itu sudah dijalankan oleh PJB dan sudah tercatat dengan sangat komprehensif ya Pak ya oleh PJB ya Pak ini ya? kita coba membuat program-programnya, langkah-langkahnya supaya ini bisa kita lalui bersama dengan baik, dengan dukungan dari masyarakat, dengan dukungan dari pemerintah dan semua pihak. Oke, mantap Pak Yosi. Terakhir, Pak Ardi. Ya, gimana menurut Pak Ardi? Iya, mungkin saya ceritanya generasi gitu ya Pak Arif ya. Kalau saya kan separuh nih antara generasi milenial sama generasi kolonial gitu ya. Bisa aja. Kalau Pak Arif mungkin generasi milenial gitu ya. Nah, saya harapkan generasi milenial itu kan penuh dengan improvisasi, penuh dengan inovasi. Nah, itu harus maju gitu ya. Bisa leading gitu ya, bisa jadi pionir gitu ya. Seperti yang sudah dibuktikan kawan-kawan Python gitu ya, bahwa sekitar setahun yang lalu bulan 6 tahun 2020 Python bisa menjadi pionir co-firing. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena studinya sudah setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan setelah kita bisa membuktikan kita bisa pionir co-firing, 6 bulan berikutnya Pacitan nyusul, Suralaya 1 2 3 4 nyusul gitu ya. Dan padahal dulu kita butuh waktu hampir 6 bulan sampai 8 bulan menyiapkan untuk co-firing gitu ya. Jadi ngujinya itu hampir butuh waktu 6 bulan. Nah, begitu kita ketemu nih rumusnya gitu ya. Terus kita terapkan di Pacitan cuman butuh 2 hari 3 hari gitu ya. Langsung uji cobanya berhasil dan kemudian kita lanjutkan dengan go live. Jadi PJB pionir di co-firing dan sebelumnya di Python ini juga kawan-kawan pionir di cold switching. Tadi Pak Yosi cerita dari batu bara 6.000 turun ke batu bara 4.500 gitu ya. Dan sebelumnya 5 tahun yang lalu kita punya PLTA 1 MW di Cirata dan saat ini kita akan punya 145 MW gitu ya floating. Kemarin saya iseng gini Pak Arif, kalau tahun kemarin MWH Green dari Python, dari Suralaya sama dari Pacitan itu sekitar 10.000 MWH Green. Saat ini Pak Trois cerita tadi hampir 145.000. Ini artinya sudah 14 kali, 15 kali gitu ya capaiannya. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Naiknya bukan hanya 2 kali, 3 kali, tapi 14 kali, 15 kali baru bulan 10 gitu ya. Kemarin kawan-kawan dari divisi EBT prediksinya hingga 200.000 ini sampai dengan akhir tahun. Artinya sudah 20 kali lompatannya gitu ya. Terus saya coba iseng lagi, saya perhatikan MWH Green dari PLTS itu ketemu berapa setahun? Itu sekitar 7.000, 8.000. Artinya di tahun pertama co-firing itu sudah hampir sama dengan KWH Green PLTS gitu ya. Gila, keren. Pak Trois ini kebijakan sama Pak Yosi gitu ya. Kemarin saya iseng lagi ngitung 145.000 MWH itu kalau PLTS 145.000 itu juga sudah setara produksinya gitu ya. Jadi peluang co-firing ini sangat besar gitu ya. Tentunya kita butuh kawan-kawan milenial, teman-teman di PJB Group yang selalu improvisasi, selalu inovasi, melihat kebijakan lokal kita punya potensi apa, melihat tetangga terdekat Inggris, Jepang, Australia gitu ya punya teknologi apa sehingga bisa diterapkan di Indonesia untuk kebaikan bersama. Saya kira itu misi dari saya ya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini ya Pak Trois, Pak Yosi, Pak Ardi. Terima kasih banyak atas obrolan-obrolannya, masukannya, insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih sudah menerima kami di sini ya. Anak-anak muda ini semua kameramen segala macam walaupun pakaiannya agak-agak tidak formal tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Semua demi untuk menyuarakan bahwa co-firing ini bermanfaat untuk masyarakat ya dan juga untuk Indonesia tentunya. Nah, kita juga akan izin ya untuk melanjutkan perjalanan kita ya. Mungkin insya Allah tanggal 2-3 pagi kita akan berangkat ke ND ya, itu juga salah satu site
di ND yang di operation and maintenance-nya oleh PJB ya, dan itu akan ada penandatanganan kontrak antara supplier dan juga koperasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan PT PLN Persero UPK Flores. Oke, demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan YouTube Maybe ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga akan mengucapkan terima kasih nih kepada sponsor-sponsor kita yang ternyata langsung membombardir kita nih, Pak Trois, Pak Yosi, Pak Ardi ya. Terima kasih pertama jelas terima kasih kepada PT PLN Persero ya. Kemudian PT Indonesia Power, PT PJB, kemudian ada dari Pertamina ya, kemudian Pertamina Niaga, Perhutani ya, dan sponsor-sponsor lainnya yang telah mendukung, termasuk yang kemarin kita datangi adalah Sangyang Seri ya. Mudah-mudahan dukungan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa membawa Maybe semakin maju ya, dan bisa menyuarakan energi baru dan terbarukan khususnya biomasa ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh dunia ya, seperti itu. Demikian dari saya Arif Nur Hidayat, Ketua Bidang Penyediaan Biomasa Berbasis Limbah dan CEO dari startup company Kamstora.com, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.